kita itu harus mencari solusi bagaimana sih Sako ini agar cepat diketemukan. Dan kemarin kita mencari malah Ryan melihat penampakannya ya. Dan kemarin juga Ustaz Fajar dan juga yang lain tapi tetap aja tidak ditemukan. Ternyata memang nggak ditemukan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini sahabat saya beserta Ustadz Sabril, Pak Sabril, dan juga di sini ada Mang Asep ya, ada Mang Asep yang mendampingi Umi. Sahabat, sampai sekarang ini si Sako belum ketemu ya, belum ketemu. Di sini saya lagi musyawarah dengan ada Ryan juga, Mang Sabril dan juga Mang Asep. Kita itu harus mencari solusi bagaimana si Sako ini agar cepat diketemukan. Dan kemarin kita mencari malah Ryan melihat penampakannya ya. Iya. Saya sampai dihujat netizen sahabat, karena saya memang tidak melihat kalau di situ tuh ada penampakan. Ternyata ada kuntilanak apa-apa kemarin itu, pocong apa-apa ya. Pocong kayaknya. Ada pocong ya. Nah sebenarnya gini Pak Sabril ya, makanya tadi siang saya kan mengutus sampean tuh sama rekan-rekan sama santri yang lain untuk mencari keberadaan si Sako gitu kan. Karena semalam Umi cari si kemarin malam itu saya mencari si Sako sama Ryan malah ketakutan, nggak biasanya gitu ketakutan. Di situ melihat ada penampakan. Jadi dari itu sekarang ini Umi ingin mengajak Pak Sabril sama Mang Asep untuk kita terus mencari ya. Kita terus mencari karena kemarin juga Ustadz Fajar dan juga yang lain itu mencari tapi tetap aja tidak ditemukan. Bagaimana sampai sebagai sesepuh di pondok ini, menurut sampai bagaimana? Kita kan nggak enak juga kedatangan tamu tapi tiba-tiba tamunya hilang. Ini kan tanggung jawab kita bersama sebenarnya kan. Iya, Mi. Coba pendapat Mang Sabril gimana? Gini, Mi. Kan kemarin itu kan karena ada si Ryan sangat takut ya, memang kekuatannya apa namanya itu Habis memang, kerasukan kemarin. iya, memang agak
kuat mestinya Mi. Jadi kami coba tadi siang gitu kan mencarinya. Tadi itu kami berapa orang coba menyisir lagi Mi ke situ. Ternyata memang nggak ditemukan juga Mi. Berdarah ya pelapisnya di sini, Iya, matanya sampai- itu berdarah bekasnya sahabat. Kenapa bisa jatuh apa gimana? Jatuh Mi oleh memang medannya agak sulit gitu Mi. Jadi saya mungkin kurang hati-hati juga karena jadi terpeleset tadi itu, jadi ini sedikit tapi nggak apa-apa ya. Namanya lembab tanggung ya. jawab nih ya. Ya, namanya Lembab tanggung ya. jawab kita ya gimana lagi nih. Kita kan orang udah jauh-jauh datang ke sini, kemudian berobat di sini, ternyata hilang gitu kan kayak apa tanggung jawab kita. Jadi kami tadi itu sudah Punya inisiatif sendiri untuk iya mencari. menyisirnya Mi, ternyata nggak ditemukan juga. Nah itu jadi ya kita gimana harus Cara mencari ya tetap mencari Mi sampai ketemu ya. sampai ketemu Mi kalau bisa Apalagi ya. kan bajunya masih di sini. Iya bajunya masih di Bajunya masih di sini, sini, otomatis. tasnya juga masih di sini Mi. Jadi gimana kita harus ya kita coba terus Mi. Mungkin kita coba lagi malam ini atau gimana gitu kan. Mudah-mudahan lah malam ini ada titik terang gitu Mi atau gimana gitu kan. Dan ada jawaban dari usaha kita gitu Mi. Siap. Tapi Umi siap lah Mi malam-malam seperti ini. Bismillah, apalagi yang ada di sini termasuk udah anak-anak Umi, mau nggak mau kita harus mencari sampai ketemu kan gitu. Di sini saya didampingi Mang Sabril juga, Mang Asep juga gitu. Medannya itu Mi agak sulit gitu Mi. Saya aja yang sampai jatuh. Iya itu kasihan Umi, tapi siap ya Mi ya. Oh, Bismillah. Alhamdulillah ya. Kita di sini semua bertanggung jawab sampai benar-benar ketemu. Paling enggak walaupun nggak ketemu tuh kita dapat kabarnya di mana Ya, gitu. itu. Sahabat sekarang kan itu masih teka-teki Iya. gitu kan. Capek sahabat, ngantuk ya. Itu biasa, istirahatnya kurang. Tapi seperti biasa Pak Sabril ya, kita itu setiap mau melangkah maka kita tuh tidak lupa membaca doa ya, baca-baca sholawat, baca-baca surah-surah agar perjalanan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin spesial untuk malam ini yang akan membacakan beliau nih Ustadz kita ya, muadzin di pondok pesantren kita, yaitu beliau Mang Asep. Mang Asep. Ustadz Umi masih biasa belajar kok. Insya Allah ya beliau di sini sebagai muadzin di pondok pesantren sini sahabat, yang suaranya alhamdulillah ya, setiap azan mungkin menggetarkan hati ya, masya Allah. Dan beliau adalah sesepuh kita di pondok pesantren gitu, untuk menjaga anak-anak juga di saat kami keluar kota, di saat kami tidak di pondok. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat orang tua di luar sana yang ingin anaknya menyantri di sini tidak usah khawatir. Walaupun saya mungkin dengan yang lain sering keluar kota, tapi di sini ada sesepuhnya beliau nih ya, Pak Sabril. Bagaimana keamanan di pesantren sini? Keluar kota, sampaikan sebagai sesepuh di pondok pesantren sini, bagaimana keamanannya di pondok ini? Misalnya gini, andai kata ada orang tuanya yang mau anaknya tuh nyantri di sini agar tidak kepikiran, itu bagaimana? Sama sebagai sesepuh di sini Pak Sabril. Makasih Mi. Kalau Umi keluar kota seperti biasa, kalau program belajar mengajar, alhamdulillah jalan seperti yang udah Umi programkan itu. Dan kita guru-guru kan lengkap nih, dan mereka guru juga datang setiap jadwal mereka sendiri-sendiri gitu kan. Dan keamanan pun selalu kami jaga di sini. Seperti santri kan ada jadwalnya mereka tidur, ada jadwal mereka belajar. Alhamdulillah kalau selama Umi nggak ada itu mereka kompak nih, alhamdulillah. Dan juga seperti kalau habis sholat isya kita selawatan, dan itu selalu jalan nih, alhamdulillah. Ya, mungkin memang di sini itu yang menonjol adalah sholawat ya. Yang kita utamakan adalah sholawat dan juga ngaji Al-Quran dan juga hadis, itu yang serta itu ilmu hikmah. Mungkin karena kita memang faknya di situ ya, hobinya di situ. Mungkin sekarang Mang Asep bisa kita awali dengan ngaji nih. Sama ini Mi, sekarang alhamdulillah kita udah ini fikih nih. Oh, Alhamdulillah fikih ini kan bagaimana kita mulai dari wudu, kemudian
misalnya sholat. cara-cara sholat Yang nih. benar ya. Iya, alhamdulillah selama ini bahkan saya sendiri nih udah tua begini ternyata ada hal-hal dalam Yang sholat masih tuh kurang. yang ada hal-hal yang baru yang saya tahu ternyata itu bisa mengurangi pahala sholat kita ternyata. Iya, Itu nih, benar-benar. itu bagusnya. Seperti contohnya air yang udah Ah, di dalam tong ternyata itu juga nggak boleh secara fikih Iya. kan gitu. Kemarin ada curhatnya gitu juga ya. Iya, nih, ya. Masya Allah. Ternyata air yang setelah membasuh muka nih, kalau jatuh ke tangan kita mau membasuh lagi, ternyata itu sudah membatalkan Iya. wudhu nih. Alhamdulillah itu sangat Padahal itu berharga sekali. termasuk kecil sekali ya. Kecil sekali. Tapi kalau nggak tahu ya, Iya. makanya harus belajar. Alhamdulillah di sini sudah ada gurunya yang dari keluaran Maroko. Yaman, Yaman. ya. Nah, lulusan dari Yaman. Kairo apa Yaman apa mana ya? Ya Masya Allah dari luar negeri. Ya, Alhamdulillah. beliau Insya Allah fikirnya ilmunya bagus. udah tidak diragukan Nggak lagi. diragukan lagi. Alhamdulillah. Ya mungkin dari Mang Asep kita sebelum berangkat baca kalimat-kalimat surah, kalimat Allah. Mungkin bisa lihat sambil Boleh kalau nggak hafal boleh pakai HP takutnya ada maklum keliru. Umi masih belajar. Oh sus nyantai ya. Bismillah, biar didengarkan oleh netizen bahwa membaca Al-Quran dan sholawat itu jadikanlah hobi. Jangan pernah satu kali aja dalam sehari tidak membaca Al-Quran walaupun itu cuma satu kalimat. Gitu ya. Oke, mungkin akan dimulai sama Mang Asep. Surat Ya, apa, Mang? Surah Al-Qad Makkah. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لا تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat. Di balik kegelisahan kita, di balik kesusahan kita, di balik kesedihan kita, kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu terasa adem. Saya yakin para penonton di luar sana, para sahabat-sahabat pecinta Umi Liva Official yang saat ini posisinya galau, gelisah, rupek, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kalian akan merasakan ketenangan batin, insya Allah. Maka dari itu sebelum kita berangkat mungkin dilanjut dengan sholawat agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terjadi seperti kemarin nih Pak ya. Ini kita jaga-jaga aja sahabat, karena kita harus mempersiapkan semuanya. Baca sholawat Mang Asep, kita ngikut ya. Maulah apa? Maulah Umi. Boleh? Enggak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. هو الهديم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah sahabat, karena kenapa sih saya baca Mang Asep disuruh baca surah, kenapa tak suruh baca sholawat? Karena auranya sangat luar biasa sahabat. Dengan kedatangan Sakwa dan teman-temannya ini di pondok ini, auranya sangat mencekam sekali dan menakutkan sekali. Ini akan terasa bagi orang-orang yang udah mempelajari ilmu hikmah di situ gitu kan. Untuk menjaga-jaga agar kita tidak ada halangan suatu apapun, seperti halnya kemarin Ryan ya, tiba-tiba di depan mata udah ada kayak gitu. Dan saya melihat di tayangan itu, di videonya memang ada, tapi saya nggak ngelihat, bahkan saya mencari mana sih gitu.
biar tidak terjadi sesuatu yang fatal, maka kita lengkapi dengan doa, dengan Al-Quran, dan juga dengan sholawat. Mungkin begitu saja sahabat, ayo ikuti perjalanan kami. Mau ke arah mana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya sih Pak, kalau kita jangan arah yang kemarin yang saya lalui Pak, soalnya banyak penampakan di situ. Kita coba lewat jalan belakang aja. Yang penting jangan itu Yan ya, jangan balik arah sebelum semuanya tercapai Yan. Saya semoga aja kamu udah bisa istirahat dan bisa tenang sehingga tidak kayak kemarin. Ternyata prediksi Umi salah, bener ada penampakan di situ dan netizen sama kami yang lihat. Anehnya Umi nggak bisa melihat tuh. Iya, tapi begini nih, walaupun kita kalau melewatnya mau belakang mau depan ya, cuman kayaknya kita perlu ke sana lagi. Jangan-jangan kemarin itu memang sengaja itu kita mereka nyembunyikan atau gimana sehingga nakut-nakuti kita ke sana ya. Tapi kita harus ke sana lagi. Ya siap. Ya udah kalau gitu kita berangkat aja. Ayo, kita berangkat aja. Ikuti Ryan yang tahu jalannya. Kita ke arah. Semoga aja nggak ada penampakan lagi. Belum apa-apa kamu udah ragu-ragu ya. Kamu harus punya keyakinan dong kalau kita itu nggak ada apa-apa. Kalau kamu ragu kayak gini gimana? Nanti balik arah lagi nggak mau lah. Tapi saya itu dihujat sama netizen ya. Ternyata benar apa yang kamu lihat. Kamu sakti. Ternyata kamu sakti, awas ya. Hati-hati ya Pak Sabril, hati-hati. Kita coba agak ke hutan aja. Ya. Kita mencari di sana. Sini. Astagfirullah. Kok saya merinding ya? Merinding hebat. Serem lagi. Hah? Duh. Sebenarnya Kita kok ada di sini nih. Lah, kok gimana ini ya? Yo, sebenarnya. Tadi Umi sempat pusing kepala. Dan ini kita Kok beda tempat? Iya. kok bisa bingung gini? Enggak, tadi Pak Sabril sama Mang Asep merasakan apa? Umi terasa pusing. Iya. Merasa agak getar gitu, Umi. Sama Agak nih. berat. Saya juga agak pusing-pusing tadi kok tiba-tiba Di situ ada kok. di sini. Kayak ada gubuk. Ayo coba kita masuk ke gubuk itu. Oh aja. iya. Bubuk apaan ini Bang ya? Kita masuk ke gubuk ini aja. Mau ada pintu nih? Sini. Terhalang nggak? Oh enggak. Oh iya ada. Bisa. Oh terhalang Umi. Bisa. Bisa. Oh. Kok ada gubuk di sini ya? Bukannya kita tadi itu ke hutan? Kok ada gubuk? Ini kayaknya gubuk tua lagi. banyak air nih. Hah? Astagfirullah. Itu Bukannya itu ayam Cemani. cemani. Iya. Tempat Ini juga apa ayam putih mulus. binatang apa itu? Harimau. Itu. Hah? Ini bahayanya. Wah. Ini enggak. Coba shot. Kayaknya Itu harimau. semua ayam cemani itu. Ayam cemani itu biasa yang dibuat makhluk halus dedemi dan juga dukun santet. Iya, buat pesugihan itu ini. masa ini tempat dukun ini? Pusing apa nih, Mek? Tapi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kita kok tiba-tiba ada di sini? Kok sekarang ini kok jadi begini aku nih, Mek? Astagfirullah. Aneh. Ada ayamnya cuma putih sama hitam. Iya. Iya, cuma 2 warna. Ini enggak wajar. Ini gimana nih? Pada pondok ini gimana nih ya? Ayo keluar dari sini. Kayaknya bahaya. Kita keluar. Keluar. Coba nyari arahnya. Cari ada jalan keluar. Astagfirullah.
Itu Mi. Itu Mi. Ada sosok nari-nari kayaknya. Itu. Coba disol lagi, disol lagi. Masih ada Mi. Astagfirullah. Coba. Kita lari. Tuh. Udah. Lari Mi. Mang, gimana Mang? Ya Allah, nggak tahu itu apa ya. Gimana Mang? Wah, Sebentar. harus dibacain. Mi. Sebentar. Gimana Mi? Coba menggetar dulu. Astagfirullah. Kok gak bisa HP pegang. Sebentar. Awas Mang. Awas Mang. Kok kayak ada Kuat sekali nih. ada gerbang gaib di situ, nggak bisa keluar. Mang Asep coba. Atau Mang Sabri. Nggak bisa keluar dari sini kita. Aduh. Coba lihat dulu. Enggak, kita coba keluar dulu. Jangan Coba pakai semen gitu. keluar. Coba Semen keluar. Umi kok Semen jangan keluar dulu, bisa enggak? bisa keluar nggak? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mas, coba Mang. Bisa enggak Mang? Saya mau keluar. Buat Allah. Wah, ada apa? Kayaknya ada bentengnya ini. Saya lihat dari ayam yang hitam putih aja udah nggak wajar. Udah nggak wajar. Tolong kita nenek coba. Atau Mang Sabri coba. Coba, Mang coba. Asep satu kali lagi. Berdua. Coba berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bisa. Coba bisa keluar nggak dari sini kita? Kita harus cepatnya keluar. Ih, kuat sekali nih, nggak bisa keluar kita nih. Gimana nih, Mi? Berarti Kita nih. kita nggak bisa melawan. Nggak bisa melayan. Coba semen Ya mas. Ayamnya ngamuk. Ada aura gak enak. Ayo baca. Ayo, coba. Mang Asep. Bang Asep sini Coba baca. baca. Baca, Mi. Ayo baca Al-Quran apa? Baca surat pendek yang bisa. Supaya bisa. Semampunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معصلة في عمد ممددة. اللهم صل. Allahu Akbar. Ayo cepat keluar dari sini. Buka pintunya. Coba Umi. Ayo cepat. bisa. Alhamdulillah bisa keluar. Tadi susahnya di sini ada. Oh, Kita malah jauh gini kayaknya ya. iya nih. Matikan dulu aja Yan kameranya Yan. Apa Mi? Umi nggak enak. Kayaknya ada sesuatu yang dimatikan dulu. Kita akan lanjut perjalanan ke arah sana aja. Jangan ke arah Siap, sini. siap. Ya Umi. Jangan ke arah sini. Bahaya di sini. Baik, ambil aman aja. Kita akhiri ya Aman sahabat ya. ya, Mi. Demi keselamatan juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.